Jadi menguat status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Ya, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pungutan bea keluar batubara akan segera diberlakukan mulai 2026, di mana nantinya tarif bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah berada pada kisaran 1% hingga 5%. Ya, Purwai menegaskan kebijakan normalisasi ketentuan perpajakan batubara ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan. Pasalnya selama ini terjadi ketidakadilan fiskal, di mana kelompok usaha batubara yang meraup keuntungan besar justru menikmati fasilitas yang membebani APBN, salah satunya adalah fasilitas restitusi. Purbaya menekankan dengan kebijakan pungutan bea keluar batubara, pemerintah bisa menambah penerimaan sebesar 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Selain pengenaan bea keluar bagi komoditas batubara, Kementerian Keuangan juga akan mengenakan bea keluar untuk ekspor beberapa jenis komoditas emas. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Kenapa sih ada bea keluar? Apa hubungannya dengan daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi menguat status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Selain pungutan bea keluar batubara, pemerintah juga akan memberlakukan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor yang akan diberlakukan mulai tahun 2026. Di mana melalui Peraturan Menteri Keuangan, ekspor komoditas emas akan dikenai tarif sebesar 15%. Ekspor komoditas emas resmi dikenakan tarif bea keluar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi menetapkan bea keluar untuk ekspor beberapa jenis komoditas emas. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Dalam Belet PMK Nomor 8 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa 17 November 2025 dan diundangkan 9 Desember 2025, menetapkan tarif bea keluar produk emas berada di rentang 7,5 hingga 15%. Tarif ini ditentukan dari harga referensi dan jenis emas yang diekspor, sedangkan harga referensi ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Perhitungannya, bila harga referensi emas yang ditetapkan di kisaran 2.800 hingga 3.200 dolar Amerika per troy ounce, maka tarif bea keluar di rentang 7,5 hingga 12,5%. Dan bila harga referensi ditetapkan mulai dari 3.200 dolar Amerika per troy ounce ke atas, maka tarif yang akan dikenakan di rentang 10 hingga 15%. Adapun daftar tarif bea keluar yang ditetapkan oleh Menkyu Purbaya diantaranya dor dalam bentuk bongkah dan batang tuangan, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa granules dan bongkah cast bars, hingga minted bars yang terkena tarif ekspor 7,5 hingga 10%. Pemberlakuan tarif ekspor emas ini akan berlaku 14 hari setelah diundangkan. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pungutan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Tim Liputan IDX Channel. Ya, setelah memangkas suku bunga pada pertemuan Desember, The Federal Reserve memberikan sinyal akan menahan pelonggaran moneter lanjutan dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan FOMC median. Pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada tahun 2026. The Federal Reserve memberi sinyal akan menahan pelonggaran lanjutan sembari menunggu kepastian arah inflasi dan pasar tenaga kerja Amerika Serikat setelah memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada pertemuan Desember 2025.
Dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan Federal Open Market Committee, median pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2026, tidak berubah dari proyeksi September lalu. Sementara itu, inflasi diproyeksikan melandai ke sekitar 2,4% pada akhir 2026, seiring pertumbuhan ekonomi diprediksi menguat di atas tren menjadi 2,3%, sedangkan tingkat pengangguran bertahan moderat di kisaran 4,4%. Bahasa yang digunakan tersebut sebelumnya kerap menjadi sinyal jeda kebijakan moneter, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang masih memproyeksikan 2 kali pemangkasan suku bunga pada tahun depan. Dalam konferensi pers, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan pihaknya telah memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin sejak September dan 175 basis poin sejak September tahun lalu, sehingga level suku bunga saat ini telah berada dalam kisaran luas estimasi nilai netral. Menurutnya, The Fed saat ini berada pada posisi yang baik untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangan ekonomi ke depan. Ia juga menegaskan kebijakan moneter tidak mengikuti jalur yang telah ditentukan. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas menguat pada hari Kamis mencapai level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan setelah keputusan The Federal Reserve memangkas suku bunga mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat. Harga emas spot pelonjak 1,2% menjadi 4.280 dolar Amerika per ons, level tertinggi sejak 21 Oktober. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup melambung 2,1% ke posisi 4.313 dolar per ons. Adapun sebelumnya The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga 3 secara beruntun namun mengisyaratkan potensi jeda dalam penurunan lebih lanjut seiring pemantauan terhadap kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi. Adapun investor kini menanti laporan non-farm payrolls Amerika Serikat yang akan dirilis pada 16 Desember untuk mencari petunjuk baru terkait arah kebijakan moneter The Fed. PT AKR Corporindo Tbk diyakini akan mencatatkan pertumbuhan kinerja positif seiring meningkatnya permintaan lahan industri di kawasan ekonomi hijau JIIPE Gresik. Ya, pengembangan fasilitas kimia oleh Golden Elephant menjadi pendorong utama optimisme ini. Penambahan investasi dari Golden Elephant di KEK JIIPE Gresik mengukuhkan posisi kawasan tersebut sebagai destinasi strategis bagi produsen global. Akra menyerahkan tambahan lahan 20 hektar untuk pengembangan fasilitas kimia ramah lingkungan, termasuk produksi melamin, asam nitrat, dan amonium nitrat. Perusahaan asal Tiongkok itu juga tengah mengkaji pembangunan fasilitas amonia dan urea sintetis. Manajemen Akra menargetkan penjualan lahan 80 hingga 100 hektar di JIIPE pada tahun 2025. Anggapan bahwa permintaan kawasan industri terus menguat, terutama dari industri kendaraan listrik, logistik, dan manufaktur mendorong optimisme perseroan. Anggapan ini diperkuat oleh fasilitas pelabuhan, utilitas lengkap, serta kepastian lahan yang menjadi unggulan JIIPE atau JIPE. Walaupun terdapat gangguan operasional SPBU, AKR imbas terhambat impor BBM dampaknya dinilai minim terhadap pendapatan Akra dan kekuatan segmentasi JIPE dinilai akan menjadi mesin pertumbuhan baru berkat margin tinggi dan pendapatan berulang.